warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Radini, NIM 18002118, jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan yang pertama yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk menyusun rencana dan suatu keputusan. Dalam layanan kelompok harus dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu konselor yang sudah terlatih dan berwenang. Tujuan layanan ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi. Topik pembahasan biasanya diberikan oleh pemimpin kelompok atau bisa ditentukan sendiri oleh siswa secara bebas. Jenis layanan yang kedua yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu siswa yang menjadi peserta layanan. Dalam konseling kelompok dibahas masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Masalah yang dikonsultasikan mencakup berbagai hal yang dialami pihak ketiga dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut statusnya sebagai siswa, baik di sekolah maupun madrasah maupun di rumah serta lingkungannya. Kemudian selanjutnya yaitu layanan mediasi, merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Layanan mediasi umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif menjadi kondisi yang baru atau dalam hubungan antara dua belah pihak yang bermasalah menjadi hubungan yang lebih positif. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi, artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki hak yang secara umum dirumuskan dalam dokumen HAM. Layanan advokasi diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi kembalinya hak klien yang dimaksudkan. Tujuan layanan advokasi terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan kehidupan dan perkembangannya, khususnya di dalam bidang pendidikan, menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus. Dengan layanan ini yang berhasil, klien akan kembali menikmati hak-haknya. Dengan demikian, klien berada kembali dalam posisi perkembangan diri, pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, keagamaan, atau kemasyarakatan secara positif dan progresif. Tujuan khususnya yaitu adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu
yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi karena konseling adalah profesi dalam bidang pendidikan. Maka layanan advokasi dalam bimbingan konseling berkenaan dengan hak-hak klien dalam bidang pendidikan. Di luar bidang pendidikan, layanan advokasi dapat dilaksanakan oleh konselor sepanjang permasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor menanganinya. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.